Salam olahraga, kali ini kita akan membahas keputusan aneh wasit dalam pekan keempat Liga 1. Wasit Irfan Effendi membuat keputusan aneh saat menjadi pengadil di laga PSS versus PSIS. Pada laga itu, Irfan Effendi membuat dua keputusan kontroversial. Dua keputusan kontroversial dari Irfan itu terjadi pada babak pertama. Klaim penalti PSS Sleman pada awal babak pertama tak digubris oleh wasit. Padahal Boubachary Diarra menendang kepala Keisano di dalam kotak penalti. Kesalahan kedua yaitu menganulir gol Ricky Cawor yang dianggap offside. Padahal masih ada bek kanan PSIS Semarang, Fredian Wahyu Sugiantoro yang ada di belakang Cawor. Dua keputusan aneh dari Irfan Effendi itu pun mendapatkan reaksi dari netizen di Twitter. Mereka tampak geram dengan masih banyaknya keputusan aneh dari wasit di BRI Liga 1 2023-2024. Setelah dibantai Bali United, salah satu jajaran pelatih Arema memilih mundur. Ia adalah Iputu Gede. Salah satu legenda Arema FC, Iputu Gede Swi Santoso, memutuskan untuk mundur dari jajaran pelatih skuad berjuluk Singo Edan itu, usai kekalahan pada laga terakhir melawan Bali United dalam pertandingan kandang dengan skor 1-3. Manajer tim Arema FC Wiebie Dwi Andreas mengatakan bahwa pihak manajemen menghormati keputusan Iputu Gede yang memilih mundur dari jajaran pelatih Arema FC start awal yang buruk membuat Arema kini di dasar klasemen. Sebelumnya, Iputu Gede Swi Santoso ditunjuk manajemen Arema FC untuk menggantikan pelatih asal Chili Javier Rocha yang saat itu memilih mundur dari skuad Singo Edan. Javier Rocha menyatakan mundur dari Arema FC pada 6 Februari 2023. Persita Tangerang berhasil meraih kemenangan atas Persija Jakarta. Gol semata wayang pemain pengganti, Esal Syahrul mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-80. Menerima umpan dari Vidal di dalam kotak penalti, Esal lepas tembakan keras ke sisi kiri gawang Persija tanpa celah pendekar Cisadane berhasil mengamankan 3 poin di pekan keempat. Kekalahan membuat Persija kini ada di posisi 8 dengan 5 poin. Sedangkan Persita melesat ke peringkat kedua dengan 9 poin. Persib Bandung hancur lebur di tangan PSM Makassar. Maung Bandung menjadi tamu bagi Juku Eja, di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. PSM Makassar mengamankan 3 poin usai mengamankan kemenangan dengan skor 4-2 atas Persib. Gol keempat PSM dicetak 4 pemain berbeda. Masing-masing gol dicetak PSM Kenzo Nambu, Victor Dethan, Everton Nascimento, dan Andi Harjito. Sementara, gol Persib dicetak Yuran Fernandes, BD, dan Mark Klok. Bagi Persib, hasil ini tekanan situasi yang mereka alami. Persib belum pernah menang pada 4 laga yang dimainkan di BRI Liga 1 2023-2024 ini. Maung Bandung baru mendapatkan 3 poin dari 4 laga. Dan Dini terjun ke jurang degradasi. Sedangkan, PSM Makassar berada di tren positif setelah meraih kemenangan 2 laga beruntun. Persikabo 1973 berhasil mengalahkan Bayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor 3-1. Bayangkara Presisi ditekuk Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabaga, di pekan keempat Liga 1. PSS Sleman harus puas bermain imbang dengan PSIS Semarang. Simak ulasannya di video berikut. Laga pekan keempat dibuka dengan pertandingan antara PSS Sleman versus PSIS Semarang. Derby Jateng antara Super Elja dan Laskar Mahesa Jenar berlangsung panas dan diwarnai 2 kartu merah. Dan kegagalan penalti di menit akhir, kedua tim imbang 2-2. Tim tamu mampu unggul terlebih dulu pada menit ke-24, sumbangsi gol Carlos Fortes.
laga kemudian memanas. Carlos Fortes yang sedang terkapar usai dilanggar terpancing emosi usai mendapat provokasi dari Wahyudi Harmisi. Fortes lalu menendang Harmisi. Fortes mendapat kartu merah langsung. Sementara, Harmisi juga diusir lapangan karena mendapat kartu kuning yang kedua. Kedua tim sama bermain dengan 10 pemain. Elang Jawa akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit akhir babak pertama. Keisano bisa menanduk sepak pojok menjadi gol pada menit ke-45. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di menit 57, Gali Freitas membawa PSIS unggul sementara di babak kedua. Super Elja berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas mendatar dari Jihan Ayok. Petak hadir bagi PSIS Semarang di akhir babak kedua. Drama terjadi di menit akhir, PSS mendapat hadiah penalti setelah Ricky Dwi ditabrak oleh Giovanni Numberi. Namun eksekusi Kim Kurniawan justru gagal. Tembakannya ke arah tengah menerpa Mistar. Skor imbang 2-2 menutup 90 menit. Tambahan satu angka membuat PSS berada di peringkat ke-8 dengan 5 poin. Di laga lain, derby Papadaan, antara Borneo FC versus Barito Putra berhasil dimenangi oleh Pesut Etam dengan skor 2-1. Keunggulan cepat berhasil dilakukan Borneo melalui skema tendangan sudut. Umpan dari Stefano Lillipali berhasil disambut Leo Lelis yang melakukan sundulan untuk membawa Borneo unggul 1-0 di menit ke-7. Di menit 57, Lillipali memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Sukses memanfaatkan kesalahan passing dari Ega Rizky lalu menceploskan bola dengan mudah. Di menit akhir, Hasim Kipu memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Gol telat tersebut gagal menyelamatkan Barito dari kekalahan. Bali United berhasil memetik kemenangan atas Arema di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Arema yang bertindak sebagai tuan rumah harus mengakui keunggulan Bali United dengan skor 1-3. Arema FC sebenarnya unggul terlebih dahulu melalui gol Gustavo Almeida. Namun Bali United mampu membalikkan kedudukan berkat gol Elias Dolah, Ricky Fajrin dan Jefferson. Dengan hasil ini, Arema belum sekalipun menang dan kini terjerumus ke jurang degradasi. Persik Kediri harus mengakui kemenangan tuan rumah Dewa United di pekan keempat. 12 menit berjalan kesalahan bek Kediri, harus dibayar mahal dengan gol Egy Maulana, dan brace Alex Ferreira menggenapi keunggulan Dewa dengan skor 3-0. Berkat hasil ini, Dewa United naik ke peringkat pertama klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Sementara Persik Kediri tertahan di peringkat 14 klasemen sementara.